Laut yang terbelah kini kembali bersatu, menutup setiap jejak tirani. Ibu, apakah kita benar-benar selamat? Keheningan menguasai, angin gurun yang dingin menyapu wajah Bani Israel. Wajah Musa letih namun sorot matanya tenang dan penuh syukur. Para Bani Israel menatap ke langit, dadanya naik turun karena menahan tangis. Betapa besar pertolongan-Mu, ya Rob. Yusya, seorang pembantu Musa, mendekati beliau. Tuanku Musa, mereka menunggu kata-katamu. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kemudian Musa berdiri di puncak batu. Allahu Akbar. Kaum Bani Israel spontan menangis dan berseru mengagungkan Allah. Kemudian Musa berjalan di antara mereka. Namun perjalanan menuju masa depan adalah ujian yang jauh lebih besar. Padang pasir Sinai, matahari memukul bumi bagaikan palu api. Setiap langkah terasa berat, setiap napas menjadi perjuangan. Mereka bebas dari rantai perbudakan, tetapi belum bebas dari ketakutan dan keraguan yang melekat di hati. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Ia menurunkan rezeki dari langit, serpihan roti yang menghidupkan. Tetapi bahkan mukjizat membutuhkan kepercayaan. Mereka yang mengambil lebih dari cukup, menyaksikan bagaimana keserakahan merusak rezeki itu sendiri. Beginilah awal perjalanan panjang mereka. Di padang pasir bukan tubuh yang diuji, melainkan hati. Di padang gersang yang tak bertepi, panas matahari memakan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Bibir pecah, tenggorokan terbakar, dan suara jeritan minta tolong memenuhi udara. Di tengah kegelisahan dan ketakutan, Musa berdiri teguh. Ia mengangkat tongkatnya, satu-satunya tanda keyakinan ketika harapan tampak mustahil. Dan ketika batu itu terbelah, 12 pancuran air memancar ke langit. Air yang bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi membangkitkan iman yang hampir padam. Di perjalanan menuju kebebasan, mereka melewati lembah yang dipenuhi patung-patung bisu, berkilau oleh emas, namun hampa oleh makna. Sebagian hati terpikat oleh apa yang terlihat oleh mata, lupa pada keajaiban yang telah mereka saksikan sendiri. Mereka meminta Tuhan yang bisa disentuh dari batu dan logam, seolah kekuatan dapat dipahat oleh tangan manusia. Musa menegur mereka dengan keras, mengingatkan pada Tuhan yang membelah lautan dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun ujian iman tidak selalu berakhir dengan jawaban. Keraguan tetap tinggal, menunggu untuk dipatahkan atau dipelihara. Langit sore berubah perlahan. Awan-awan tebal menggulung turun seperti lautan putih dari langit. Bani Israel berhenti dari aktivitas mereka, menatap ke atas dengan rasa takjub dan cemas. Kabut tipis turun cepat, melingkupi area kaki gunung. Musa dan Harun berjalan mendekat, rambut dan jubah mereka bergoyang oleh terpaan angin cahaya. Cahaya intens membentuk garis tipis di tanah, sebuah batas yang tidak boleh dilewati. Harun menerima amanah bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai penjaga umat di saat genting. Di hadapan panggilan Tuhan, seorang nabi melangkah tanpa ragu, meski ia tahu ujian menanti di belakangnya. Harun dan beberapa orang Bani Israel melihat Musa pergi. Angin menjadi lebih kuat. Awan di puncak gunung berputar seperti pusaran cahaya. Langkah Musa semakin menjauh namun semakin dekat kepada Tuhannya.
Dan di balik kabut Sinai, takdir sebuah kaum mulai diuji. Ketika seorang nabi pergi memenuhi panggilan Tuhannya, sebagian hati mulai merasa kosong. Dan di ruang kosong itulah fitnah menemukan jalannya. Emas yang dulu hanya hiasan, kini berubah menjadi alat godaan. Keraguan dikalahkan oleh keinginan untuk melihat, bukan untuk beriman. Api yang menyala, bukan untuk menerangi, tetapi untuk membakar akal dan kesabaran. Dari tangan manusia, lahirlah sesembahan palsu. Dan ketika berhala itu mengeluarkan suara, iman yang rapuh pun runtuh. Mereka lupa, Tuhan tidak diciptakan dan tidak bersuara dari emas. Seorang yang benar telah mengingatkan, namun kebenaran sering kalah oleh kesesatan yang indah dipandang. Malam itu, bukan hanya patung yang berdiri, tetapi fitnah pun berjaya. Langit terang, angin berdebu. Musa turun membawa 2 lot Taurat yang bersinar lembut. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara nyanyian, teriakan, dan dentuman. Ia mempercepat langkah turun gunung. Musa mencapai dataran tempat perkemahan Bani Israel. Ia menggeser kain tenda. Musa kaget dan matanya melebar. Di tengah perkemahan, patung anak sapi emas berdiri memancarkan kilauan yang kuat. Orang-orang menari dan memujanya. Beberapa menangis kegirangan. Musa melangkah masuk ke tengah kerumunan. Musa mengangkat lot Taurat, lalu menjatuhkannya ke tanah. Batu pecah keras, debu bertebaran, keheningan mencekam memenuhi udara. Musa mendekati Harun dan mencengkeram lengannya. Harun menjelaskan semuanya kepada Musa. Musa melepaskan genggaman itu perlahan. Napasnya masih berat namun jelas tersayat oleh rasa kecewa. Tiba-tiba Musa bergerak cepat ke arah kerumunan, menarik Samiri ke depan. Samiri terkejut namun mencoba menyembunyikan senyumnya. Samiri menegakkan tubuh, mata berkilat sombong namun licik. Musa mendorongnya kuat hingga ia jatuh ke tanah. Orang-orang terdiam menahan napas. Wajah Musa membara oleh kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Musa berdiri berhadapan dengan patung anak sapi emas di tengah perkemahan. Kaum mengelilingi dari jauh, diam membeku. Suasana tegang, sunyi, menunggu keputusan. Wajah Musa tegang, mata berkaca-kaca, dan rahang mengeras. Suasana duka bercampur tekad. Kemudian Musa mengangkat tongkat tinggi-tinggi, menunjukkan keputusan mutlak. Tongkat menghantam tubuh berhala, retakan emas menyebar. Kemudian patung runtuh, kepala terlepas, serpihan emas berterbangan. Serpihan emas dikumpulkan di dekat api, hina dan kehilangan makna. Emas dilebur dan berubah menjadi abu, debu kefanaan dunia. Musa menggenggam debu emas di telapak tangan. Ia merasakan luka batin. Kemudian Musa menebarkan debu ke sungai untuk penyucian. Sungai berkilau sesaat lalu kembali jernih sebagai tanda pembersihan dosa. Kaum Bani Israel berlutut menangis dan memohon ampun. Musa berdiri memandang kaum yang bertobat, merasakan tanggung jawab yang berat. Mata Musa basah penuh kepedihan, cinta dan duka seorang nabi. Musa menengadah ke langit, awan bergerak perlahan, mengharap kebaikan dan doa. Cahaya sore menyelimuti perkemahan Bani Israel sebagai penutup sakral dan reflektif. Rombongan Bani Israel berjalan di padang pasir luas. Matahari terik di kejauhan, berat dan melelahkan. Awan besar bergerak menaungi rombongan, bayangan melindungi mereka. Suasana kelegaan hati dan rahmat ilahi. Musa duduk mengajar Taurat, kaum duduk membentuk lingkaran, mendengarkan pelajaran dengan khidmat. Jemari Musa menunjuk huruf-huruf Taurat. Dari situlah pemahaman tumbuh. Ketika dua lelaki bertengkar di perkemahan, suasana menjadi tegang. Musa berdiri di antara mereka, tangan terbuka memisahkan.
Anak-anak duduk belajar huruf di atas tikar, menunjukkan harapan masa depan. Anak kecil berubah menjadi remaja. Waktu begitu berlalu. Para pemuda berlatih ketangkasan dan keberanian di pasir. Penuh energik dan terarah, Musa dengan tenang mengawasi latihan dari kejauhan. Kebanggaan hati seorang nabi. Dan ketika malam di padang tih, keluarga berkumpul di dekat api unggun. Suasana hangat dan reflektif. Musa berdiri agak jauh menatap langit malam, merenung secara mendalam dengan penuh perhatian. Anak-anak tumbuh dewasa, makna perubahan generasi. Generasi muda berjalan menuju tongkat Musa, simbol warisan kepemimpinan. Rombongan Bani Israel berjalan menjauh ke horizon padang pasir, menuju harapan masa depan.